Halo semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan aman. Kuliah kita minggu ini akan membahas tentang The Rest and the West, melanjutkan apa yang menjadi topik pembahasan dalam 6 pertemuan belakangan. Dan juga kita akan membahas di mana posisi Indonesia dalam wacana The Rest and the West. Oke, so apa perbedaan Timur dan Barat secara umum? Poinnya adalah seperti yang sudah kita bahas kemarin, yaitu dengan logika binary position atau hitam putih, atau baik buruk, atau logika yang berseberangan. Narasi atau wacana Timur dan Barat kemudian disusun. Rima The West and the Rest itu sendiri, saya menyebutnya rima karena di dalamnya ada kandungan wacana, ada sistem representasi, dan juga ada kandungan narasi. Rima ini sangatlah bias Barat, karena kalau teman-teman lihat The West and the Rest, narasi ini memberi nama pada Barat, The West, dan menitik beratkannya pada narasi Barat, dan tidak memberi nama untuk yang lain yang berada di luar radar narasi atau pengetahuan Barat. Makanya disebut secara sederhana The Rest atau Barat dan yang lain. Yang lain itu apa? Ya, pengetahuan atau cara hidup yang berada di luar narasi atau radar pengetahuan Barat. The West, oleh karenanya The West and the Rest sendiri adalah sebuah ide, sebuah sistem representasi yang mengandung relasi kuasa dan terus-menerus berubah sepanjang sejarah. Di mana letak sistem representasinya dan di mana letak relasi kuasanya, kita perlu sejenak kembali ke beberapa perbincangan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang utamanya adalah binary position, bahwa Barat itu mendefinisikan Timur dengan saling menegasikan. Jadi yang bukan bagian dari Barat itu adalah Timur, sama seperti prinsip linguistik bahwa kehadiran benda A itu tidak mungkin fully hadir atau hadir secara penuh jika tidak ada kehadiran benda B. Hitam itu tidak berarti hitam yang buruk dan segala macamnya jika tidak ada putih. Jadi relasi inilah yang kemudian membentuk narasi atau ide The West and the Rest. Kenapa ada kandungan relasi kuasa di situ? Karena baik dan buruk, hitam dan putih, binary position diambil prinsipnya untuk menerjemahkan The West and the Rest. Hitam itu buruk, putih itu baik. Secara relasi kuasa dalam moral sehari-hari, putih akan menempati posisi kuasa yang lebih baik daripada hitam secara moral. Perlu diingat secara relasi moral. Di lain sisi, hitam pun di beberapa lokasi kebudayaan atau lokasi wacana itu menempati posisi relasi kuasa yang lebih tinggi dari yang putih. Oleh karenanya sistem representasi ini berubah terus-menerus sepanjang sejarah. Kenapa ide berubah terus-menerus sepanjang sejarah ini penting? Karena meskipun Barat setelah sekian lama, seperti yang kita bicarakan kemarin dalam pertemuan untuk membahas Edward Said, Barat sekian lama dalam sejarah, dalam penulisan historiografi, menuliskan Timur dengan perspektif Barat tanpa memperhatikan apa yang terjadi di Timur secara relatif objektif dan normatif. Meskipun demikian, narasi tersebut masih bisa diubah, yang kemudian ditunjukkan oleh Edward Said dengan menuding The Orient itu tidaklah netral atau tidaklah objektif, melainkan bangunan peradaban Barat yang mencoba untuk mendefinisikan Timur. Dengan ini, The West and the Rest tidak fix atau tidak selamanya demikian, tidak selamanya mengandung relasi kuasa yang paten, namun dapat berubah seiring dengan jalannya sejarah.
Lalu bagaimana kita kemudian menaruh the West and the rest dalam perbincangan sejarah dan pembagian imajinasi geografi global? Bagi Edward Said, yang kemarin kita sempat bicarakan juga, imaginative geografi sangatlah penting untuk memahami relasi barat dan timur. Yang kemarin aku tekankan bahwa ada dramatisasi ketidaktahuan barat akan hal-hal yang jauh, akan hal-hal yang tidak dalam jangkauan mereka. Misalnya barat menyebut daerah Northeast Asia itu dengan Far East, kemudian Middle East, kemudian Near East dan segala macamnya. Itu bentuk imajinasi geografi yang bagi Edward Said penting untuk dipahami dalam membaca the West and the rest, dalam membaca yang Orient, dalam membaca yang dominan dalam skema produksi pengetahuan global. Bagi Stuart Hall, geografi penting, namun produksi mana dalam lintasan historis tidak kalah penting. Inilah titik pentingnya di mana kita perlu melihat historiografi dan perlu melihat titik mana yang bisa kita ubah, yang ini nanti penting dalam proyek dekolonisasi. Jika kita gabungan keduanya, maka the West and the rest, ini kebalik ya, sorry, ini kebalik nih, ini kebalik. The West and the rest disusun oleh jalannya sejarah dan pemahaman pembagian ruang geografis yang sementara ini dominan itu dibentuk oleh barat. Dengan memahami kedua hal ini, kemudian kita bisa mencoba untuk melakukan dekolonisasi atau melakukan pemaknaan ulang atas apa yang selama ini kita tahu, apa yang selama ini diajarkan oleh kita untuk menyusun pengetahuan tertentu. Itu kemudian bisa kita tangani dan bisa kita ubah maknanya secara perlahan dengan tentu dengan proyek produksi pengetahuan yang baru. Dalam rangka dekolonisasi, salah satu hal yang paling penting untuk dipahami adalah cara the West and the rest ini bekerja. Wacana the West and the rest bekerja itu dengan asumsi masing-masing dari narasi ini, maksudnya masing-masing dari the West and masing-masing dari the rest itu seolah-olah tunggal. Padahal kalau kita lihat lebih cermat lagi, the West ini memiliki perbedaan internal di dalamnya. Misalnya bangsa-bangsa Nordik di Eropa dengan bangsa Eropa Timur, Eropa Barat itu memiliki perbedaan yang juga cukup tinggi. Belum lagi ketika kita membicarakan perbedaan agama yang sejarah memperlihatkan juga mengalami juga berkontribusi atau andil dalam konflik besar-besaran di Irlandia misalnya antara Kristen dan Katolik, tahun 92 misalnya antara Islam dan Kristen, Bosnia dan Yugoslavia. Tapi dalam narasi The West and the Rest, perbedaan-perbedaan ini tidak dilihat. Begitu juga di The Rest atau di hal-hal lain di luar Barat yang juga memiliki internal differences atau perbedaan yang internal di dalam tubuh masyarakat mereka. Namun keragaman ini tidak dilihat dan disatukan dalam ide bahwa they are all different from the rest. Jadi walaupun di Eropa sendiri itu banyak perbedaan, tapi doesn't matter. Poinnya adalah mereka semua ini beda dengan the rest. Begitu juga di timur atau di the rest. Perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia misalnya antara Jawa, Bali dan segala macamnya, itu intinya mereka berbeda dengan yang ada di barat. Tidak melihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam tubuh masyarakat tertentu. Nah, pandangan ini yang berbahaya dan destruktif karena menyederhanakan keragaman seolah-olah mereka itu semua sama dan kita itu semua sama dalam satu kotak generalisasi yang over simplistic, yang sangat sederhana, sehingga kita tidak pernah menyadari bahwa mereka pun penuh perbedaan dan kita pun penuh perbedaan, sehingga cara pandang kita yang seolah-olah satu ketika dipotong-potong itu akan menimbulkan dilema atau shock secara kebudayaan, sehingga yang dimana konflik itu tidak disadari itu akan membuat kita berada di ruang-ruang yang
seolah-olah kita ini sama padahal kita ini beda, dan kita terus dipaksa untuk melihat diri kita dan orang lain dalam register yang sama. Di era kolonial, cara mereka mengelola perbedaan ini adalah dengan memotong-motong kategori di dalam masyarakat seperti yang kita bahas kemarin. Salah satu dampaknya adalah seperti yang terjadi di India hari ini, bahwa pertarungan antara Islam dan Hindu terus-menerus, yang kelompok A bilang bahwa kita didiskriminasi dan kita mengalami kekerasan oleh kelompok seberangnya, dan kelompok seberangnya pun memiliki klaim yang demikian. Dan ini tidak bisa kita lepaskan dari British Empire yang waktu itu memisahkan antara kelompok Hindu dan kelompok Islam. Inilah perbedaan, inilah bahayanya dari oversimplistic, bahwa kita dipaksa untuk melihat diri kita itu sama, berbeda dengan Barat. Begitu kira-kira. Jadi untuk melakukan dekolonisasi, kita perlu sadar bahwa wacana the West and the rest ini tidak tunggal, bahwa the West itu tidak tunggal dan the rest itu tidak tunggal, tapi kita selama ini dipaksa untuk melihat the West itu tunggal dan sisanya itu juga tunggal. Oversimplistic yang tadi saya sebutkan itu kemudian menyusun regime of truth atau rezim kebenaran, bahwa yang tunggal tadi itu adalah yang benar, yang tunggal tadi adalah yang ideal, yang tunggal tadi adalah proyeksi atas fantasi dari hasrat untuk menguasai, hasrat untuk mengkoloni satu sama lain. Asas tunggal tadi itu kemudian adalah salah satu bentuk kegagalan untuk memahami perbedaan, dan salah satu bukti untuk memaksakan kategori-kategori European, kategori-kategori Eropa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan untuk melihat perbedaan melalui kacamata persepsi dan representasi dari Barat. Oke, kita bahas satu-satu. Idealisasi ini muncul dan memiliki turunan, yaitu misalnya modernitas, kemajuan, progres, dan lain sebagainya. Idealisasi ini kemudian muncul pertama kali dalam masa kolonial dengan membawa semangat Enlightenment atau pencerahan, bahwa cara untuk maju, cara untuk menjadi modern adalah cara yang Barat, sehingga cara-cara lain yang tidak merepresentasikan cara pandang atau cara maju, cara modern Barat itu tidak ideal. Yang kedua, regime of truth bekerja dengan proyeksi atas fantasi dan hasrat. Proyeksi ini kemudian kita lihat dalam cara Barat menekankan atau menginternalisasikan hasratnya kepada masyarakat kolonial, dan kalau kita lihat konteksnya hari ini kepada masyarakat kontemporer yang dihinggapi imperialisme baru dengan semua proyek konsumsi dan kapitalismenya. Di poin kedua ini kita melihat bahwa Barat memiliki fantasi untuk menguasai hal-hal di luar Barat, dan cara menguasainya adalah dengan meyakinkan pada dunia lain selain Barat bahwa cara untuk maju adalah dengan memiliki hasrat untuk berkembang secara modern. Yang itu kita lihat misalnya dalam memaksakan cara hidup yang modern, misalnya table manner dan segala macam yang kita lihat dalam misalnya film-film kolonial. Yang ketiga, regime of truth bekerja dengan sengaja menggagalkan cara pandang yang menghormati dan recognize dan mengakui perbedaan. Yang tadi saya bicarakan soal bagaimana Barat itu tidak mengakui
keragamannya sendiri dan tidak mengakui keragaman yang ada di timur. Hal itu dilakukan dengan tendensi untuk memaksakan atau untuk menginternalisasi kategori-kategori cara hidup Eropa, modernitas, cara berpikir saintifik yang sebetulnya itu juga bias, nanti kita akan bahas yang sebetulnya gitu juga bias dan nggak saintifik amat. Itu mereka dengan cara itu kemudian menawarkan modernitas dan konsekuensinya dalam bentuk rezim kebenaran, karena hal-hal lain di luar yang ideal, di luar proyeksi barat, di luar oversimplistik barat, dan di luar norma barat, di luar norma Eropa, itu akan dipandang bukan yang benar. Perbedaan-perbedaan yang ada kemudian dilihat hanya dalam cara pikir barat. Misalnya ketika barat melihat bahwa kita ini berbeda, mereka akan membahasakannya kemudian dalam terma atau dalam kacamata primitif, dalam kacamata barbar, dalam kacamata yang belum maju. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa the West and the rest yang oversimplistic itu kemudian bentuk rezim of truth, dan ini perlu dibongkar dalam rangka kita melakukan dekolonisasi. Yang kemarin kita bahas bahwa usaha melakukan dekolonisasi adalah usaha melakukan produksi pengetahuan yang tidak mereproduksi cara representasi barat, cara persepsi barat melihat kita. Contohnya misalnya di Afrika ada Ngukiwa Thiong'o, penulis novel, kemudian Chinua Achebe, dia sastrawan dan juga akademisi. Di Filipina ada Jose Rizal dan kawannya Andres Bonifacio, yang mereka berdua itu gencar melawan kolonisasi Spanyol waktu itu dengan melalui sastra dan puisi. Di Indonesia kita punya Pramudian Anantatur dan Tan Malaka. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang berusaha untuk melakukan dekolonisasi. Tapi poinnya dari dekolonisasi adalah kita berusaha untuk membongkar historiografi, membongkar narasi the West and the rest, dan membongkar narasi kebenaran yang selama ini dipaksakan oleh Barat kepada kita. Satu catatan penting, bahwa hal ini tidak berarti kita membenci Barat secara ad hominem. Kita tidak membenci mereka secara personal. Tidak ada rumusan bahwa salah satu cara dekolonisasi adalah membangun kebencian terhadap Barat, bukan. Tapi mengkritisi pengetahuan mereka yang dibangun untuk mendefinisikan kita. Jadi yang kita kritisi adalah pengetahuannya. Meskipun pada beberapa kasus memang banyak person-person Barat yang memang dalam tanda kutip menyebalkan, sama seperti banyak person-person dari Timur yang juga menyebalkan. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah kita berusaha membongkar rezim kebenaran yang diperlihatkan oleh Barat dan rezim kebenaran melalui the West, narasi atau wacana the West and the rest melalui proyek dekolonisasi. Oke, saya akan mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana proyek dekolonisasi itu melalui Tan Malaka. Tan Malaka dan produksi pengetahuan. Oke, siapa itu Tan Malaka? Dia adalah komunis yang dikenal sebagai figur revolusioner dan filsuf. Dia lahir di Sumatera tahun 1897, kemudian pergi ke Nederland untuk pertama kalinya tahun 1913 untuk belajar sekolah guru. Jadi dia bukan sekolah filsafat seperti yang rumornya banyak beredar, dia itu sekolah guru. Disitulah kemudian dia mengenal banyak pemikiran. Ingat bahwa revolusi Bolshevik terjadi tahun 1917 dan itu terjadi ketika Tan Malaka berada di sana, sehingga dia membaca buku-bukunya Trotsky, membaca buku-bukunya Lenin, membaca pamflet-pamfletnya dari gerakan kiri di Eropa. Tahun 1919 dia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru di perusahaan perkebunan di Sumatera Utara milik Jerman, dan kabur dari perusahaan itu untuk ikut proyek revolusi di Jawa tahun 1921. Tapi karena dia dianggap mengganggu oleh Belanda, kemudian dia diusir tahun 1922.
semenjak saat itu dia berkelana selama 20 tahun dan menulis banyak buku. Pengalamannya itu kemudian dituliskan dalam buku yang berjudul Dari Penjara ke Penjara atau From Jail to Jail. Selama masa pengasingannya dia banyak menulis buku, pamflet, dan tulisan-tulisan yang lainnya. Ini contohnya, ini buku-bukunya. Aksi massa yang ditulis ketika dia di Filipina kalau nggak salah, kemudian Kerpolek itu ketika dia di sini, Tanah Malaka Dari Penjara ke Penjara ketika dia di sini juga, Madilog ketika dia mulai kembali dan bekerja sebagai buruh di Bayan Kozan di perusahaan tambang di Banten. Nah, Narda Republik ini adalah buku yang digadang-gadang sebagai buku awal yang menawarkan atau yang mengenalkan nama Republik kepada masyarakat Hindia Belanda waktu itu. Semangat muda dia tulis hampir bersamaan dengan aksi massa. Parlemen atau Soviet ditulis ketika dia di Indonesia dan tesis ketika dia di sini kalau nggak salah juga. Itu karya-karyanya dan yang dianggap menjadi peletak dasar atau ada banyak argumen. Yang pertama yang menjadi peletak dasar Republik itu buku ini, tapi ada beberapa argumen yang lain. No, bukan peletak dasar sistem Republik di Indonesia, tapi sebagai buku pertama yang mengenalkan kata Republik kepada publik Indonesia. Itu, dan sejauh ini sudah banyak yang membahas tentang Tan Malaka. Ini penting karena ini menjadi gambaran kita bagaimana narasi pengetahuan di Western itu juga membaca Tan Malaka. Di kelompok pertama misalnya yang membaca karir politik dan biografi Tan Malaka, ada Ruth McVeigh yang membahas secara mendetail keterlibatan Tan Malaka di awal-awal keterlibatannya di gerakan di Jawa. Harry Puse yang secara luar biasa membeberkan fakta-fakta sejarah yang sangat berguna untuk membaca Tan Malaka. Benedict Harrison adalah salah satu yang memuji Tan Malaka sebagai salah satu tokoh yang mulai gerakan oposisi di Indonesia, oposisi pertama di Indonesia. George Kahin itu membaca Tan Malaka dan membaca plot-plot manuver politiknya ketika tahun 45 sampai 46 dia terlibat dalam perdebatan sengit antara kaum diplomasi dan kaum perjuangan di Indonesia waktu itu. Yang lain yang tidak fokus pada karir politik dan biografi sejarah Tan Malaka adalah Rudolf Mrazek yang dia membaca Semesta Tan Malaka, Semesta Pikir Tan Malaka, yang dia juga mesintesiskan cara berpikir Minangkabau dan membaca Tan Malaka bahwa dia terpengaruh secara cukup besar oleh pemikiran Minangkabau dan oleh budaya Minangkabau. Helen Jarvis dia menerjemahkan From Jail to Jail dan memberikan kata pengantar panjang dalam terjemahannya. Oliver Crawford yang terbaru dia menulis disertasi tentang pemikiran politik Tan Malaka. Kemudian Magnus Suseno juga membahas Tan Malaka dan mencibirnya sebagai tokoh yang tidak cukup relevan dan sebagai tokoh yang cukup terlambat. Ini penting bagaimana Tan Malaka muncul. Dan pemikiran Tan Malaka muncul pada era zaman bergerak yang nama zaman bergerak ditulis oleh Takashi Shiraishi, sejarawan dari Cornell University. Itu periode kebangkitan nasional. Waktu itu sangat represif. Belanda mulai mengirim nasionalis ke ke exile. Tapi di lain sisi ada geliat pengetahuan baru di situ, yang menurut Shiraishi adalah masa di mana pengetahuan itu saling bertubrukan, saling berdialog, saling berdebat sehingga memunculkan pengetahuan baru. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah dua hal. Yang pertama, media-media lokal, majalah-majalah lokal yang biasanya dimiliki oleh gerakan nasional, organisasi nasionalis, dan gerakan sekolah
indigenous atau sekolah yang dibuat oleh orang-orang Hindia Belanda waktu itu. Sebenarnya saya benci dengan istilah indigenous, tapi ini menjadi kata penting di mana waktu itu kedua institusi ini, media dan sekolah, itu bukan dianggap sebagai ruang produksi pengetahuan. Sejarawan-sejarawan yang terbaru pun membaca uh, media waktu itu dan sekolah lokal waktu itu dalam kerangka sejarah yang tidak melihat dua institusi ini sebagai ruang produksi pengetahuan. Nah, padahal kalau kita lihat misalnya kita meminjam print kapitalismenya Anderson bilang bahwa print kapitalisme atau media-media ini tadi itu membentuk sentimen nasionalis. Dan Ruth McVeigh dengan melihat sekolah lokal itu adalah salah satu bentuk modernisasi. Tidak ada di dua hal ini, di dua pembacaan ini, tidak ada yang menganggap bahwa media dan sekolah lokal itu tidak hanya membentuk sentimen nasionalis, tapi juga membentuk pengetahuan, memproduksi pengetahuan. Misalnya ada di tahun 1922 ada tulisan tentang Sinar Hindia yang kira-kira isinya untuk membuat Indonesia merdeka, kita itu tidak hanya menumbuhkan sentimen nasionalisme, menimbulkan sentimen nasionalis, tapi juga menyusun pengetahuan. Dan media itu merupakan salah satu ruang untuk produksi pengetahuan. Kenapa demikian? Karena waktu itu Hindia Belanda udah sebagai negara, sebagai satu unit sovereign yang memiliki kedaulatan, punya institusi yang produksi pengetahuan, KITLV yang berkembang sampai sekarang. Kita nggak punya, Indonesia waktu itu tidak punya. Dan salah dua ruang yang strategis adalah media dan sekolah. Dan jadi ini menjadi konteks penting bahwa Tan Malaka hidup pada waktu itu di mana periode kebangkitan nasional atau zaman bergerak itu memproduksi pengetahuan melalui institusi media dan sekolah-sekolah rakyat. Jadi ini salah satu bentuk membaca kembali sejarah, melakukan dekolonisasi pengetahuan dengan sederhana. Media waktu itu dan sekolah waktu itu tidak hanya menimbulkan sentimen nasionalisme, tapi juga ruang produksi pengetahuan. Dengan kita menganggap media ini sebagai ruang produksi pengetahuan, kita tidak hanya memiliki atau mendapatkan informasi bahwa media waktu itu bisa membentuk sentimen nasional, tapi juga media waktu itu bisa membentuk pengetahuan. Dan salah satu hasilnya adalah Tan Malaka. Waktu itu dia memulai dengan menulis di media. Waktu itu dia disuruh oleh disuruh oleh Semaun untuk membuat sekolah. Kemudian dia membuat sekolah di wilayah Pantura. Kemudian dia merasa penting untuk menuliskannya dalam media. Kemudian menulisnya dalam media. Dan Tan Malaka waktu itu hidup dalam masa di mana media dan sekolah itu berkembang waktu itu di Indonesia. Karena saking represifnya Belanda, orang-orang ini kemudian membentuk media dan sekolah. Tulisan pertamanya Narda Republik, Tan Malaka mengkritisi gerakan nasionalis awal yang tidak berdasarkan penjelasan saintifik. Di masa aksi dan semangat muda pun demikian. Dia bilang bahwa orang-orang kita itu terlihat modern, tapi cara berpikir mereka masih terjebak pada zaman batu, katanya. Di Madilog dia bertegas bahwa kebebasan pengetahuan itu harus dilekatkan dengan perjuangan kelas. Kelas di sini dimaknai oleh Tan Malaka. Dia melihat kelas bourgeois dan proletar. Dia sangat terpengaruh Marx. Kelas bourgeois ini adalah kelas penjajah dan proletarnya adalah bangsa Indonesia. Pembebasan kelas baginya tidak bisa lepas dari pembebasan pengetahuan. Dia banyak dipengaruhi oleh Marx dan Hegel. Dia memahami masyarakat secara kontradiktif, dan ini yang menjadi penting untuk dipahami. Tan Malaka memahami masyarakat itu secara kontradiktif. Jadi dia percaya bahwa
Seperti Marx, dia percaya bahwa perkembangan sejarah itu mengikuti hukum materialisme dan dialektis, bahwa konflik itu menjadi salah satu elemen penting dalam masyarakat, dan melalui konflik kita juga membebaskan masyarakat kelas bawah dari gunggungan dominasi kelas atas. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri ketika membaca Tan Malaka, karena Tan Malaka itu masih percaya bahwa orang Indonesia itu waktu itu orang Hindia Belanda masih percaya dengan hal-hal mistis, dan ini perlu dihilangkan. Tan Malaka tidak melihat mistis itu sebagai salah satu intuisi atau pengetahuan, bentuk-bentuk pengetahuan yang lain, tapi dia menyalahkan bangsa Indonesia ini masih terkungkung dalam cara pikir yang mistis. Nah, ini yang kemudian menjadi dilematis buat Tan Malaka. Di satu sisi itu sangat terpengaruh oleh cara pikir Barat, tapi di lain sisi ingin membebaskan Hindia Belanda atau masyarakat Indonesia dari hubungan Barat dengan pengetahuan Barat. Nah, pengetahuan Tan Malaka dan cara berpikir Tan Malaka yang kontradiktif kemudian dipraktikannya ketika dia datang kembali dari perantauan tahun 42. Waktu itu di era penguasaan Jepang, Tan Malaka sangat benci karena dia sangat ini kontradiktif. Dia sangat percaya pada pemisahan yang clear antara siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Dia nggak sepakat dengan keputusan Soekarno dan kawan-kawan membela atau bukan membela, berkawan dengan Jepang dan mengambil jalan untuk negosiasi dengan Jepang. Dia menarik diri, kemudian dia masih tidak lagi sepakat dengan cara pikir Soekarno dan kawan-kawan ketika di tahun antara 45 sampai 49 Soekarno lebih memilih negosiasi. Tan Malaka kemudian membentuk Persatuan Perjuangan, di mana salah satu cara untuk mendekolonisasi secara penuh adalah tidak melalui negosiasi, tapi melalui terus-menerus melawan Belanda. Kemudian dia dianggap mengganggu dan dipenjara pada tahun 46. Tapi poin yang Tan Malaka ingin sampaikan di sini adalah mana tadi? Cara berpikir yang memperhatikan kontradiksi di dalam masyarakat itu penting untuk benar-benar membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dan di sini sifat kooperatif dari Soekarno dengan kawan pada Jepang dan selanjutnya pada Belanda waktu itu dianggap mengkhianati semangat dekolonisasi. Tapi sebenarnya pun tidak semudah itu, karena posisi Belanda yang kembali lagi ke Indonesia dengan bantuan sekutu kemudian menyerang Indonesia, dan posisi Tan Malaka sendiri yang masih yakin betul bahwa kita pasti bisa menang tanpa negosiasi. Kemudian dia dipenjara, dan cara berpikir dia kemudian tidak populer karena dianggap dekolonisasi itu tidak demikian. Dekolonisasi bukan berarti tidak negosiasi dengan penjajah. Dekolonisasi juga bisa dilakukan dengan penjajah. Tan Malaka tidak sepakat dengan itu. Dekolonisasi total, bahwa kita harus mengusir penjajah tanpa negosiasi. Meskipun Soekarno membuktikan pada tahun 49 bahwa semua aset perusahaan Belanda kemudian dinasionalisasi dan menjadi milik Indonesia. Tan Malaka udah meninggal waktu itu. Di level yang lain, Tan Malaka tidak diterima di PKI karena dirinya yang sangat keras dan sangat meyakini bahwa kontradiksi itu harus dijaga, bukan untuk dihapuskan. Dan cara menghapuskan kontradiksi adalah cara menghapuskan penjajahan adalah melalui kontradiksi yang benar-benar clear, bukan negosiasi. Idenya tidak di tulisannya yang tadi di depan, itu tidak dipercaya sebagai
pendekatan ilmiah, terutama Madilog, pada waktu itu tidak dipercaya karena ada sentimen politik di dalamnya. Aidit dan Nyoto sendiri tidak begitu sepakat dengan Tan Malaka, sehingga dia dihilangkan dari sejarah. Bahkan sebelum era Orde Baru, di era Orde Baru jelas gerakan kiri mulai diberangus dan sirna, PKI disalahkan dan lain sebagainya. Kemudian semangat Pancasila dan developmentalisme tentu tidak cocok dengan pikiran Tan Malaka, tidak cocok dengan ini, sehingga tidak dianggap sama sekali. Meskipun demikian, cara pandang Tan Malaka yang tadi saya sampaikan berbasis pada materialisme dialektis itu justru dibahas di tahun ini. Di tahun-tahun ini justru tidak dibahas. Di hadapan Soekarno, Tan Malaka kemudian bukan siapa-siapa, meskipun dia sempat diberi gelar pahlawan tahun 64 kalau nggak salah. Tapi itu bagiku itu salah satu bentuk pembungkaman Tan Malaka secara halus, karena sejak saat itu Tan Malaka hanya dikenal sebagai pahlawan revolusi, bukan pemikir, bukan tokoh yang melakukan proyek dekolonisasi. Tahun-tahun ini tulisan Tan Malaka tidak dibahas. Adit tidak sepakat dengan cara pikir Tan Malaka dan dianggap pengkhianat karena tahun 2627 Tan Malaka tidak sepakat dengan revolusi yang digaungkan oleh PKI. Di tahun-tahun ini najubkannya Tan Malaka justru dibahas, dibangkitkan kembali secara pengetahuan dan bukan secara personal atau historical biografinya. Alfian misalnya menulis Tan Malaka sebagai pejuang yang revolusioner, meskipun judulnya sangat personal, tapi di dalamnya itu isinya membongkar kembali dan memahami kembali cara berpikir Tan Malaka. Ada kritik dari tulis Abu Jian, dia menulis kritik bahwa Tan Malaka ini jangan terlalu materialis lah jadi orang. Perlu kita sedikit juga mempertimbangkan unsur ketuhanan. Dan tulisan lain Soeharto dia menulis Tan Malaka bahwa pengetahuan Tan Malaka itu penting, dan yang paling penting dari kontribusi Tan Malaka adalah cara berpikirnya yang saintifik. Bagaimana Tan Malaka hari ini? Tan Malaka hari ini memiliki berbagai wajah. Dibaca sebagai pemikirannya dikira komunis sejati sehingga perlu dihancurkan, sehingga perlu dihilangkan, padahal Tan Malaka sendiri itu dikhianati atau dianggap tidak sejalan dengan cara pikir Aidit dan Nyoto dan Lukman pada waktu itu. Jadi ini membingungkan. Hari ini Tan Malaka dibaca sebagai sosok yang mitos, dan ketika sosok itu sudah sampai mitos itu cukup berbahaya karena pemikirannya tidak lagi dikaji. Kalaupun buku-bukunya beredar, itu dianggap sebagai kehebatan semata, tidak dikaji secara saintifik. Nah, poinnya adalah saya menggambarkan betapa seperti tadi di awal, relasi kuasa dan pengetahuan itu bergerak dari zaman ke zaman. Begitupun Tan Malaka, dia sempat menjadi bintang tahun 20-22 sebentar sekali di Jawa, kemudian diusir, menulis banyak hal, dia berpengaruh pada cara berpikir yang saintifik pada waktu itu, kemudian disingkirkan tahun 42 dan 45 karena waktu itu kekuasaan sangat dinamis dan diambil alih oleh beberapa ragam kekuasaannya. Soekarno yang sepakat dengan negosiasi dan Malaka tidak, kemudian Aidit yang sepakat dengan Stalin, dan Tan Malaka sendiri dipandang sebagai yang sepakat dengan Trotsky dan Stalin sedikit berbeda, sehingga Tan Malaka tidak didengarkan waktu itu dan tidak, setelah meninggal tulisannya tidak beredar. Setelahnya 65-98 meskipun gerakan kiri musnah, tapi Tan Malaka justru dibahas pada waktu itu untuk menghidupkan kembali semangat kritis. Dan hari ini semua campur baur, ada yang memitoskan Tan Malaka, ada yang menyingkirkan Tan Malaka, ada yang memuja Tan Malaka, ada yang sedikit yang membahas dia secara saintifik. Tapi poinnya adalah penting untuk
mengingat bahwa poinnya Tan Malaka adalah melakukan dekolonisasi secara radikal melalui pengetahuan, melalui pemahaman kita akan masyarakat kita sendiri, bukan yang percaya begitu saja pada cara pikir Barat, atau tidak secara kritis melihat cara pikir kita yang pengetahuannya berbeda dengan pengetahuan yang diterima sebagai pengetahuan modern. Jadi barangkali ada 3 poin. Yang pertama, dekolonisasi itu dengan menulis kembali sejarah, kita belajar di Tan Malaka, menulis kembali sejarah. Kedua, dengan secara kritis melihat pengetahuan Barat dan pengetahuan kita sendiri. Dan ketiga, betul-betul melihat mana yang mendominasi dan mana yang didominasi. Dengan itu kita bisa menarik garis yang clear di antara keduanya untuk kemudian membongkar pengetahuan apa yang ada di antaranya. Begitu kuliah untuk minggu ini tentang the West and the Rest dan bagaimana proyek dekolonisasi itu dapat berlangsung di ranah pengetahuan. Tetap sehat teman-teman, dan semoga ini cepat berlalu. Terima kasih.